Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Hensa Dwi Herunisa dengan NIM 20104192 dan rekan saya yaitu Intaning Kurota Ayun dengan NIM 20104193. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hukum perwakafan di Indonesia. Terima kasih moderator atas waktunya. Secara etimologis, wakaf berarti menahan, berhenti, atau diam. Dalam terminologi syariat Islam, wakaf dimaknai sebagai bentuk penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedah dari suatu materi benda. Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan tuntutan syariat agama Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa fungsi wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya yaitu dasar hukum wakaf. Dalam Al-Quran sebenarnya tidak ditemukan ayat yang secara khusus berbicara tentang wakaf. Namun terdapat ayat-ayat yang secara umum menerangkan tentang konsep infak. Antara lain dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Kemudian dalam surah Al-Baqarah lagi, hanya saja ini ayat 267 yang memiliki terjemahan, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Adapun dasar wakaf menurut hadis yang sering dijadikan rujukan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ini mungkin umum dan teman-teman udah sering dengar, yaitu apabila seseorang manusia itu meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa rujukan yang menjadi dasar pemberlakuan perwakafan. Antara lain nomor 1 adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian yang ketiga, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017, dan yang terakhir adalah kompilasi hukum Islam. Unsur-unsur atau rukun wakaf. 1. Wakif, yaitu orang yang berwakaf. 2. Mauquf, yaitu harta yang diwakafkan. 3. Mauquf alaih, yaitu tempat kemana diwakafkan harta itu atau tujuan wakaf. 4. Siwot, yaitu akad atau pernyataan wakaf. 5. Nadhir, yaitu pengelola wakaf. 6. Jangka waktu yang tidak terbatas. Harta benda wakaf dan tujuan dan fungsi wakaf. Pasal 15 Undang-Undang Wakaf menyatakan harta benda hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Jenis harta benda wakaf meliputi 1. Benda bergerak dan 2. Benda yang tidak bergerak. Tujuan wakaf sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Fungsi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa penggunaan hak milik oleh seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Baik teman-teman semuanya, itu tadi penjelasan dari kami. Kesimpulannya yaitu wakaf dimaknai sebagai bentuk penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedah dari suatu materi benda. Wakaf ini bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam, yang juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa fungsi wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaannya, jangan lupa mencantumkan NIM dan nomor absen.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.